Ya, Novi memiliki tim lawyer, ada tim 1, tim 2, dan tim 3 ya. Kami sudah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja, baik itu dilakukan oleh Agus maupun para lawyernya. Tapi lagi-lagi beberapa hari terakhir Novi masih memiliki sikap untuk tetap fokus pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, apalagi ada korban lain juga yang berkaitan dengan mata yang sedang meminta pertolongan dari Yayasan Banovi. Nah, ada juga kami sudah lakukan konstruksi hukum berkaitan dengan perbuatan lawyer sebelah yang dianggap offside ya dalam menjalankan advokasinya. Misalnya tidak fokus pada persoalan Agus, persoalan donasi, persoalan apakah uang itu adalah hak Agus atau tidak, tetapi ada semacam persoalan baru yang muncul di mana penyerangan Novi secara pribadi, secara personal, lalu ada juga yang memberikan isu ke dalam ruang publik berkaitan dengan penyalahgunaan obat terlarang. Nah, hal ini sebenarnya sejatinya tidak harus terjadi di dalam ruang publik. Kalau kita berharap kebijaksanaan dari lawyer untuk membatasi komunikasi dalam ruang publik, tidak perlu menyampaikan persoalan yang belum tentu benar dan tidak boleh memberikan pernyataan kepada publik seolah-olah seseorang melakukan satu kejahatan pidana. Iya, satu perbuatan pidana yang kalau kami konstruksikan secara utuh, unsur-unsur perbuatan pidana lebih jelas yang dilakukan oleh lawyer sebelah ya dibanding apa yang dilakukan oleh Densus ya. Bukan kita bermaksud untuk memihak atau berpihak kepada Densus, tidak sama sekali. Tapi kami lagi-lagi akan melihat dari pendekatan teori efektif dan efisiensi. Apa konsekuensinya jika tindakan-tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh para lawyer itu harus dilaporkan. Yang kedua, apa kerugian dari Novi. Kepentingan klien adalah segala-galanya yang kami pertimbangkan sampai hari ini. Kenapa pihak kuasa hukumnya Mbak Novi belum melakukan tindakan-tindakan hukum atau legal action dengan melaporkan secara pidana. Pertimbangan itu karena itu tidak akan teralihkan, prinsipnya tidak teralihkan misi-misi kemanusiaan. Kalau membuat laporan itu pasti akan dipanggil lalu melakukan proses BAP berjam-jam. Ini yang menjadi pertimbangan dari tim maupun Novi sendiri. Iya, pertimbangan itu, pertimbangan efektif waktu dan efisiensi biaya. Daripada biaya berperkara lebih baik biaya itu dialirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dari Yayasan Novi. Iya, kita melihat dulu ya, kalau memang terjadi penyerangan secara masif lalu menjatuhkan martabat dari seorang Novi sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita akan melakukan perlawanan. Dan potensi pihak sebelah itu lebih menyentuh unsur hukum pidana dibanding dengan tindakan-tindakan orang lain yang mereka lapor saat ini. Ya, kalau kita cinta damai ya, dan kita tahu bahwa persoalan hukum ini sudah direkomendasi oleh negara dengan penyelesaian sengketa melalui restoratif justice. Artinya penyelesaian mediasi atau musyawarah itu adalah ruang yang baik dibanding saling melapor tidak substansi ya. Akhirnya publik terfokuskan dalam persoalan remeh-temeh, tidak konsentrasi pada persoalan korupsi, legal fishing, legal money, judi online. Ini teralihkan. Karena apa sih orang hukum itu tidak melakukan karya besar untuk kontribusi sebagai anak bangsa terhadap negara dibanding persoalan remeh-temeh itu. Menurut saya sih persoalan remeh-temeh. Ya. Saya secara pribadi menyatakan hal remeh-temeh. Fokus saja persoalan donasi, persoalan apakah uang yang didonasi oleh publik itu adalah uang Agus, fokus saja di situ. Jangan mempersoalkan persoalan yang remeh-temeh yang membuang waktu, pikiran dan tenaga dan biaya negara. Gitu.
Ya, kita masih evaluasi terus plus minusnya dalam pelaporan polisi itu. Karena sejatinya ya, misalnya ada lawyer dia, misalnya the law itu tidak setara dengan Novi yang memiliki misi kemanusiaan dibanding menciptakan keributan dalam ruang publik. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.